Shalom Ibu Christine, terima kasih ya. Selamat pagi ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita datang kembali berjumpa lagi ya di tanggal 27 di hari Sabtu. Saya tahu kita ada begitu banyak kesibukan di akhir tahun, di minggu-minggu ini. Kita sebentar lagi akan mengakhiri 2025, tapi saya percaya ketika kehadiran Bapak Ibu hari ini untuk terus mengalami Kristus setiap hari, setiap saat. Nah, terima kasih Pak Mardi dan tim yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing firman Tuhan dengan judul murid yang diutus. Nah, hari-hari ini kita terus belajar, terus diperlengkapi ya Bapak Ibu sekalian di Koram Deo setiap pagi. Saya percaya kita betul-betul dipersiapkan untuk satu tujuan sebenarnya, untuk menjadi murid yang diutus. Sama seperti Yesus yang telah diutus, demikian juga saudara dan saya adalah murid yang diutus. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita harus pergi untuk menjawab utusan itu. Nah, saya ingin sharing Bapak Ibu tentang bagaimana murid yang diutus ini. Apa saja yang dilakukan oleh murid yang diutus. Nah, kemudian pertama kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu sekalian bahwa murid sejati itu adalah murid yang memiliki identitas jelas bahwa dia adalah murid yang diutus. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 18 katakan begini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perkataan Yesus. Sama seperti engkau, engkau ini Bapa telah mengutus aku mengatas Yesus dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Siapa mereka ini? Mereka adalah murid-muridnya. Itu saudara dan saya. Murid-muridnya yang diutus sama seperti Bapa telah mengutus Yesus. Jadi di momen Natal ya seperti ini kita terus merayakan hari kelahiran Yesus. Itu sebenarnya hari Yesus diutus di dunia ini. Yesus diutus untuk menjalankan misi Bapa ya. Jadi di hari Natal kita memperingati, merayakan hari kelahiran Yesus. Jadi saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Natal ya buat semua Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan hari ini sharing kita tentang murid yang diutus ini sama dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus telah diutus ke dunia sama juga Bapa telah mengutusnya, demikian juga saudara dan saya diutus ke dalam dunia. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus akan Allah menasihati kamu dengan pendamaian kami. Jadi kami ini adalah siapa? Yaitu murid-murid Yesus. Ini disampaikan oleh eh, Paulus bahwa utusan-utusan Kristus, para rasul ini murid-muridnya adalah utusan-utusan Kristus. Ini memperjelas bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Yesus yang memiliki identitas jelas. Kemudian Markus 3 ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi eh, Yesus telah menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Ini murid-murid Yesus dan untuk diutusnya. Jadi ketika dia tetapkan 12 murid yang bersama-sama dengan dia ada tujuannya. Tujuannya untuk diutus. Jadi ketika kita menjadi murid Yesus ada identitas saudara dan saya itu untuk diutus. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi murid sejati dia adalah orang-orang yang menjadi utusan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan utusan Tuhan, Tuhan? Slide selanjutnya, identitas kita ini bukan sekedar orang percaya, Bapak Ibu, tapi saudara dan saya ini adalah menjadi utusan kerajaan Allah. Saudara dan saya ini menjadi duta kerajaan Allah. Inilah utusan. Kalau hidup dalam Kristus berarti membawa Kristus kemanapun kita pergi. Saudara ada di mana? Di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan, dimanapun saudara. Saudara membawa hidupnya Kristus. Ya, sama seperti duta besar ya. Duta besar tidak hanya bekerja saat acara resmi, tapi kemanapun ia pergi, kemanapun sang dubes ini pergi, ia membawa identitas negaranya. Jadi kalau misalnya seorang dubes Indonesia untuk Tiongkok misalnya, untuk Cina, eh, dia di sana bukan cuma sekedar jadi duta besar saat acara resmi, tapi kemanapun dia pergi orang akan melihat Indonesia ada di hidup dia. Oh, si Pak Dubes ini dia Dubes Indonesia untuk Tiongkok. Jadi kemana-mana
orang meletakkan identitas Indonesia sama seperti dia. Nah, demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menjadi murid Yesus, berarti saudara dan saya menjadi utusan kerajaan Allah. Kalau saudara menjadi utusan kerajaan Allah, saudara dan saya menjadi utusan kerajaan Allah, berarti kemanapun hidup kita mencerminkan gaya hidup kerajaan Allah. Begitu kan? Kalau hidup kita di dalam Kristus, berarti kemanapun kita pergi, kemanapun kita ditempatkan, dimanapun kita di sana, ada identitas Kristus yang ada. Nah, hati-hati saudara, banyak kali kita temukan gereja zaman sekarang, orang-orang Kristen zaman sekarang yang hanya berpikir bahwa kekristenan hanya sampai di gereja empat dinding. Ya, jadi Kristus hanya ada saat mereka di dalam gereja saja gitu kan. Jadi gereja ketemu orang dia rohani banget. Wah, hidupnya rohani banget. Itu dalam gereja. Oh, ketemu dengan yang lain. Oh, shalom. Wah, wajahnya senyum. Itu menampilkan hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam gereja. Tapi ketika dia sudah keluar dari gedung gereja itu, wah, dia kembali ke identitas aslinya. Wajahnya muram, wajahnya tidak mencerminkan damai sejahtera. Kemana-mana dia marah-marah, hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan kebencian. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari gereja. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara dan saya, kita para murid-murid Kristus, kita tidak dibatasi oleh gereja empat dinding itu. Tapi kita dibatasi oleh apa? Oleh hidup kita sendiri karena Kristus ada di sana. Jadi kemanapun saudara pergi, orang bisa melihat gambaran Kristus. Kenapa? Karena kita adalah utusan kerajaan Allah. Kita adalah utusan Kristus. Kita adalah cermin dari gaya hidup Yesus. Jadi kalau gaya hidup Yesus, kita menjadi utusan Yesus, orang harusnya melihat Kristus dalam hidup kita. Nah, makanya penting sekali ada tiga hal yang perlu kita lakukan sebagai murid yang diutus. Nah, apa ini? Hidup dalam persekutuan, saudara. Dalam bahasa Yunani ini disebut koinonia. Apa artinya ini? Nah, kisah para Rasul 2 ayat 42 bilang begini. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi murid yang diutus, dia harus hidupnya dalam persekutuan. Dia harus tinggal dalam rumah rohani, saudara. Ya, bara api saudara itu tidak bisa menyala sendirian. Jika dipisahkan ia akan padam. Nah, jadi dia butuh komunitas murid yang lain. Dia butuh tinggal bersama murid-murid yang lain supaya mereka saling mensupport, saling menyalakan supaya mereka punya roh yang antusias. Makanya murid yang terpisah dari persekutuan akan melemah, ya kan? Dia keluar dari persekutuan, dia terjauh dari persekutuan, dia akan melemah, rohani akan melemah. Makanya hanya murid yang hidup dalam koinonia, murid yang hidup dalam persekutuan itu, dia akan bertumbuh dan siap diutus. Makanya saudara senang sekali sudah konsisten, udah kurang lebih ya 5 tahun ya Pak Mardi dan tim dan kawan-kawan. Pak Mardi luar biasa beserta tim-tim yang hebat saudara. Terus membangun persekutuan ini. Apa artinya? Kita sedang mempersiapkan murid-murid yang bertumbuh dan siap diutus. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup dalam persekutuan, kita tidak bisa bertumbuh. Omong kosong kalau dia murid yang siap diutus, tapi dia tidak tinggal di dalam persekutuan. Omong kosong ketika murid-murid yang siap diutus, dia kata, oh saya siap diutus. Murid-murid yang siap untuk dikirim kemana saja, kalau dia tidak punya rumah rohani yang akan mendoakan dia, rumah rohani yang akan mendorong dia. Makanya penting sekali harus tinggal dalam persekutuan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan koinonia ini? Koinonia ini yaitu persekutuan orang percaya, persekutuan para murid Kristus. Nah, di sanalah tempatnya dibentuk, di sanalah tempatnya dipersiapkan. Setiap pagi Bapak Ibu di Koram Deo, setiap pagi ini kita dipersiapkan. Bapak Ibu yang tinggal di dalam persekutuan hari ini, Bapak Ibu lah yang siap diutus.
Bapak Ibu yang siap untuk pergi. Kenapa? Karena kita sementara bertumbuh dan dipersiapkan. Makanya penting sekali lagi, murid yang diutus harus hidup dalam persekutuan. No? Harus tinggal dalam rumah rohani. Dia harus punya komunitas yang benar. Dia harus punya rekan-rekan yang terus mendoakan, rekan-rekan yang saling membangun. Komunitas agape, dia harus punya itu Bapak Ibu sekalian. Sama seperti 12 murid Yesus, mereka juga punya persekutuan. Murid-murid Yesus punya persekutuan. Ketika dia diutus, sebelum diutus berdua-berdua, mereka punya persekutuan di mana Yesus langsung adalah kepala komunitas itu. Yesus langsung adalah menjadi kepala dari eh, kumpulan para murid-murid itu. Dan ketika mereka berdua-berdua diutus, kenapa? Karena mereka telah dipersiapkan. Mereka terus mendengarkan pengajaran Yesus, mereka terus diperlengkapi oleh Yesus sendiri. Dan akhirnya mereka tiba saat waktunya mereka siap diutus. Jadi kalau saudara mau menjadi murid yang diutus, tinggallah dalam persekutuan. Persekutuan yang benar, bukan persekutuan biasa, bukan persekutuan semu, tapi persekutuan sejati di mana Yesus hadir di sana. Komunitas agape tanpa penghakiman, di mana orang-orang akan terus mendorong dalam kasih, bukan menghakimi. Berbeda saudara dengan persekutuan-persekutuan yang lain. Ada juga kelompok-kelompok yang lain, persekutuan yang lain. Tetapi mereka tidak bertumbuh di sana. Yang ada adalah penghakiman, yang ada adalah standar manusia. Tetapi persekutuan yang dimaksud di sini adalah persekutuan rumah rohani, komunitas agape, orang-orang yang memiliki visi hatinya Tuhan. Dan di sanalah saudara akan terus dipersiapkan setiap hari, setiap saat. Sehingga beda pemikiran dengan yang lain. Saya melihat Bapak Ibu yang rajin setiap pagi di Koram Deo, pagi setiap hari membangun persekutuan, saudara, itu memiliki pemikiran paradigma yang berbeda. Sekali lagi, memiliki pemikiran paradigma yang berbeda dengan mereka yang tidak mengambil tanggung jawab sama seperti saudara. Makanya, sekali lagi, murid yang diutus yang memiliki persekutuan sama seperti saudara, yang membangun koram Deo setiap pagi, mereka adalah murid-murid yang diutus yang siap. Kalau mereka tidak membangun koram Deo setiap pagi, ya paradigmanya berbeda. Mereka berpikir, "Ah, ngapain saya harus diutus, Pak? Saya kan sudah nyaman sebagai orang Kristen. Yang penting KTP saya sudah Kristen. Yang penting setiap hari Minggu saya masuk gereja." Hanya pemikirannya sampai di sana. Makanya hari ini gereja tidak berkembang karena tidak mempersiapkan murid yang diutus. Karena apa? Karena hidup dalam persekutuan tidak betul-betul mempersiapkan murid sejati. Hanya sekedar beribadah. Hanya sekedar yang penting sudah bangun persekutuan. Bukan persekutuan koinonia, persekutuan yang Tuhan maksudkan, Bapak Ibu. Kalau persekutuan yang Tuhan maksudkan, persekutuan yang sehat, dia betul-betul mempersiapkan murid yang diutus. Bukan cuma sekedar, sekali lagi, bukan cuma sekedar memenuhi bangku gereja. Bukan cuma sekedar orang datang dan mendengar pengajaran. Bukan cuma sekedar itu, tapi persekutuan yang benar adalah persekutuan yang mempersiapkan orang untuk diutus. Makanya saudara, saudara lihat bagaimana perkembangan kekristenan hari-hari ini. Kalau misalnya hanya gereja mempersiapkan eh, orang-orangnya, membangun persekutuan yang biasa saja, pasti akan berbeda hasilnya. Saudara, di Sulawesi Utara, saudara bisa melihat sendiri bagaimana pertumbuhan gereja yang sudah mulai kalah. Kenapa? Saya bilang mulai kalah. Persekutuan gereja hari-hari ini di sudut saudara, gereja gedungnya di mana-mana, tetapi kekristenan tidak bertumbuh seperti yang eh, menjadi murid-murid Kristus yang siap diutus. Orang banyak tinggal di zona nyaman. Setiap 100 meter ada gereja, setiap 100 meter ada gereja. Di mana-mana ada gereja. Sehingga orang hidup dalam zona nyaman. Ketika orang hidup dalam zona nyaman, dia tidak siap untuk diutus. Nah, makanya penting sekali persekutuan yang dimaksud di sini adalah persekutuan koinonia
di mana persekutuan yang mempersiapkan murid yang diutus. Bukan cuma sekedar orang datang gereja, hadir di gereja, beribadah, pulang, dan selesai. Tidak. Tapi harus jadi murid yang diutus. Makanya saudara, saya senang sekali ketika ada komunitas-komunitas seperti Koromdeo pagi ini yang setiap hari terus menyampaikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang siap diutus menjadi sama seperti Kristus. Kita berjalan bersama Kristus, kita berubah, belajar sama seperti Kristus. Bahkan kita siap diutus sama seperti Kristus. Nah, itu adalah persekutuan yang benar, Bapak Ibu sekalian. Mempersiapkan murid untuk siap diutus. Bukan cuma sekedar murid yang memenuhi bangku gereja, tapi harus siap diutus. Nah, kebenaran kedua, kita belajar sama-sama. Murid yang diutus adalah murid yang melayani dengan kasih. Nah, bisa di slide selanjutnya. Di Matius 20 ayat 26 sampai 28 katakan begini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dia layani, melainkan untuk melayani dan untuk menjadi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Murid yang diutus, dia melayani dengan kasih. Bahasa Yunaninya menyampaikan diakonia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama seperti teladan Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Melain, bahkan Yesus bukan cuma itu, dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Murid yang diutus ketika dia tinggal dalam persekutuan, ketika dia dipersiapkan dalam persekutuan, dipersiapkan menjadi serupa dengan Kristus, dia melakukan hal ini. Ini sudah menjadi otomatis gaya hidup dalam dalam dirinya, sudah menjadi gaya hidupnya. Apa itu? Gaya hidupnya. Dia melayani dengan kasih, dia melakukan diakonia. Saudara, iman yang hidup pasti diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Makanya penting, saudara. Orang itu tidak selalu ingat apa yang kita khotbahkan, tetapi mereka selalu ingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Mereka tidak pusing saudara khotbah A, B, dan C. Mungkin saja mereka hanya mendengar sekilas dan mereka sudah lupa setelah itu. Tetapi, sekali lagi, tetapi orang-orang itu akan eh, berkesan, mereka akan selalu ingat bagaimana saudara-saudara memperlakukan mereka. Bagaimana saudara-saudara mengasihi bukan cuma sekedar dengan kata-kata, tetapi saudara memberikan pelayanan kasih sehingga itu membuka hati orang-orang itu, saudara. Makanya diakonia ini dia membuka pintu bagi Injil, saudara. Diakonia membuka pintu bagi Injil masuk. Ketika orang-orang datang dan melayani dengan kasih, maka orang akan melihat, wah, betapa dia memiliki hatinya Kristus. Betapa dia memiliki kasihnya Kristus. Nah, itu akan berbeda dengan hanya saudara kata-kata saja. Nah, saudara bisa dilihat di slide selanjutnya. Ini saya tulis saudara bahwa eh, jika kita melakukan diakonia itu seperti kita membuka pintu Injil. Kasih yang nyata itu membuat Injil itu dirasakan. Nah, apa yang kita lakukan hal praktisnya? Kita menolong tanpa pamrih, kita peduli yang lemah, sakit terpinggirkan, kita hadir pada saat orang lain dalam kesulitan. Ini melayani dengan tindakan, bukan cuma sekedar saudara berkata-kata. Bukan cuma sekedar saudara mendengar apa perkataannya, tetapi saudara betul-betul melayani dengan kasih. Saudara, satu ketika ada seorang yang saya layani, saudara, berapa waktu yang lalu, dia seorang kaum M, dia bukan Kristen tapi kaum M. Eh, Ketika saya datang dan saya melayani dia waktu itu di zaman COVID, saudara,
Saya hadir di rumahnya waktu itu, dia melihat bagaimana pelayanan saya waktu ibu ini sakit keras. Saya datangi dia, saya bawa sembako ke dia waktu itu. Saya layani dia. Kenapa? Karena pada momen-momen sebelumnya saya eh, tantang dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena dia sakit keras dan dia akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dia tidak harus berpindah agama. Saya bilang begini ke ibu ini, ibu tidak harus pindah Kristen, ibu tetap apa yang ibu percaya. Ibu tetap apa yang ibu percaya, tetap apa yang ibu yakini sesuai agamanya, karena itu KTP-nya. Tapi dia eh, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan dia melihat pelayanan kasih yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya datangi dia, saya bawa waktu itu zaman COVID, orang-orang lagi sulit, saya datangi bawa beras, bawa minyak kelapa, bawa sembako, saya datangi, saya doakan dia di rumahnya. Dan satu waktu dia datang di kantor dan dia bilang, Pak, saya berterima kasih, saya telah sembuh, saya mengalami kesembuhan itu karena Isa Al-Masih. Nah, saudara, dia tidak perlu gabung dengan komsel saya waktu itu, tapi dia tetap sesuai dengan KTP-nya. Tapi nama Yesus dimuliakan dengan bukan cuma dengan perkataan saya, tapi dengan pelayanan yang saya lakukan. Saya hadir di saat dia mengalami kesulitan. Saya hadir di saat dia mengalami eh, situasi yang sangat sulit. Dia sakit dan eh, waktu itu zaman COVID dia butuh pertolongan. Nah, ini yang dimaksud dengan pelayanan kasih yang akan membuka hati orang itu lebih cepat dari apa yang kita katakan. Nah, mari kita cek hari-hari ini. Apakah kita hari-hari ini masih melakukan hal ini? Tidak. Apakah saudara dan saya, apakah saudara hari ini masih mengerjakan ini? Atau hanya sekedar, saudara, kalau kita adalah murid yang diutus, kita harus tahu kita melakukan pelayanan kasih ini karena Yesus yang telah mengutus kita. Kita melakukan pelayanan kasih ini karena ada misi yang kita akan lakukan, yaitu membawa orang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, goal akhirnya itu, saudara. Close apa? Itu goal akhirnya. Kita harus tangkap, bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus dengan pelayanan kasih yang kita lakukan. Makanya sekali lagi penting kita harus hidup dalam persekutuan yang benar supaya kita memiliki paradigma yang baru di pertama di koinonia, baru akhirnya kita bisa melayani dengan kasih itu di diakonia karena paradigma kita sudah benar, kita adalah utusan Tuhan dan kita melayani orang dan orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kita membuka pintu Injil lewat pelayanan kasih yang kita lakukan. Kita sekali lagi kita tidak akan bisa menenangkan orang dengan kata-kata. Termasuk Bapak Ibu sekalian, suami atau istri yang hari ini terus bergumul supaya anggota keluarganya berubah, supaya anggota keluarganya bertobat. Ya kan ada istri yang terus bergumul, Pak, sampai kapan suami saya berubah, Pak? Pak, sampai kapan, Pak? Saya sudah berdoa, Pak, tapi kok dia tidak berubah-berubah. Bu, doanya nggak belum cukup. Tidak cukup dengan doa. Wah, gimana doanya kenceng, tapi kata-katanya juga kencang dalam rumah. Dia menghakimi si suaminya yang nggak akan berubah-berubah lah si bapak. Ini kalau dia doanya oke, di rumah juga dia melayani dengan kasih, Bapak Ibu. Dia menangkan suaminya dengan kasih, dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Itu juga masuk dari diakonia. Melayani orang walaupun orang itu, sekali melayani orang walaupun orang itu telah berlaku tidak baik buat kita, gitu. Tapi karena kita punya misi, ada misi yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau taruh paradigma ini bahwa kita adalah murid yang diutus, bahkan kita melayani dengan kasih sekalipun orang itu berlaku jahat buat kita, nah pintu Injil akan terbuka buat dia. Nah, siapapun dia, siapa yang ingin Bapak Ibu menangkan? Nah, orang-orang terdekat Bapak Ibu, keluarga terdekat, kan suami istri atau orang tua atau siapa kakak adik, saudara. Saya tiga bersaudara,
saya yang paling sulung, dua adik saya ini saya menangkan dengan hal yang berbeda. Sama juga dengan orang tua saya menangkan. Mereka walaupun orang tua saya kemarin eh, datang kunjungi orang tua seharian di sana, saudara. Walaupun mereka hari ini mereka tetap di gereja lama mereka sebagai gereja Injili, tapi mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan saya menangkan itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi saya melayani sebagai anak. Padahal di awal-awal mereka marah sekali ketika saya lahir baru di saudara di Sulawesi Utara itu orang Injili kemudian terima Yesus lahir baru itu lebih baik orang itu masuk apa ya, apalagi di zaman-zaman sekarang itu sangat dikucilkan biasa di Sulawesi Utara ini. Nah, saya tidak tahu di tempat lain. Tapi kalau dari komunitas Injil, dari Protestan, kemudian dia lahir baru, dia masuk karismatik, nah itu seperti anak terbuang begitu kan. Saya mengalami hal-hal yang seperti itu di awal-awal. Saya menjadi seperti, saudara-saudara saya diperintahkan orang tua, nggak boleh dekat-dekat sama kakakmu itu. Ya kan? Masa kakakmu sudah dibaptis begini, sudah begini. Nah, itu kan. Tapi bagaimana saya menenangkan mereka? Saya menenangkan mereka dengan pelayanan, dengan kasih. Saya datangi mereka, saya lakukan selayaknya anak kepada orang tua, kendati seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa. Saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi saya harus menangkan mereka. Saya menangkan mereka dengan caranya Tuhan, bukan cara saya pribadi. Bagaimana saya menangkan orang tua itu saudara hal yang luar biasa. Saya terus melayani mereka, kendati Bapak Ibu mereka marah sekali sama saya. Eh, Saya bersaksinya saya dengan tindakan, saya terus melayani mereka. Bahkan saya buka rumah makan untuk mereka, mereka yang kelola saya bukakan rumah makan. Walaupun mereka udah marah, mereka di kampung mereka datang di Bitung dan saya bukakan rumah makan buat orang tua dan orang tua punya rumah makan dan saya bantu support. Tapi ini Bapak Ibu, tapi giliran saya mau menikah waktu itu saya nggak disupport sama orang tua. Kenapa kamu menikah dengan sesama karismatik begitu kan? Wah, kamu kalau menikah harus diinjili, diprotestan, Pak gitu. Ah, saya pusing. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, kamu harus menikah begini ya. Adi marah-marah. Gak bisa gitu kan. Kenapa? Karena mereka nggak setuju. Tapi apa yang saya lakukan? Saya melayani terus dengan kasih. Saya melayani terus dengan kasih. Kendati pun ketika saya menikah pun mereka nggak mau bantu. Ya udah saya menikah, biayanya saya tanggung semua. Mereka tinggal duduk Pak, nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak mau bantu, saya menikah silakan, nggak masalah. Tapi saya tetap menghormati Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Dan mereka duduk sebagai orang tua, saya tetap melayani mereka. Sampai hari ini tidak berubah. Akhirnya apa? Mereka menerima saya dengan istri dan keluarga kami itu jauh berbeda. Kenapa? Karena kami terus melayani dengan kasih, Bapak Ibu. Dan akhirnya orang tua, papa dan mama saya udah lahir baru, mereka sudah ikut SPK. Adik-adik saya udah ikut SPK. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Kenapa? Karena saya mau melayani mereka dengan kasih untuk menenangkan mereka. Nah, yang terakhir, saudara, poin ketiga, poin terakhir. Murid yang diutus ini adalah murid yang memberi kesaksian, marturia. Ini bahasa Yunaninya marturia. Nah, Matius 5, 13, 16 katakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi saudara murid yang diutus, kebenaran yang ketiga atau yang terakhir ini, dia harus menjadi garam dan terang dunia. Dia harus menjadi garam dan terang dunia Bapak Ibu sekalian.
Dimanapun dia berada, dia harus jadi garam dan terang dunia. Saya tahu sudah banyak sekali dibahas tentang bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana ketika garam itu ketika dia menjadi tawar, dia tidak bisa diasinkan lagi. Dia hanya dibuang. Jadi saudara murid Kristus harusnya jadi garam. Kalau saudara tidak jadi garam, berarti apa? Saudara hanya dibuang, diinjak orang, tidak berguna lagi. Makanya murid yang diutus dia harus jadi garam dan terang. Terang dia harus bercahaya, bercahaya sehingga apa? Kegelapan-kegelapan yang ada terang yang bercahaya di sana. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena saudara adalah murid yang diutus. Kita buka slide selanjutnya, saudara. Kisah 1 ayat 8 katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, keselamatan ini adalah kabar baik yang terlalu berharga untuk disimpan. Roh Kuduslah yang akan mendukung saudara, mendorong saudara, akan membantu saudara untuk saudara bersaksi. Saudara berani bersaksi melalui kehidupan saudara sehari-hari. Saudara berani menceritakan apa yang Tuhan lakukan. Saudara menjadi terang dunia digital, pekerjaan, keluarga. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada saudara. Sehingga Pak saya takut bersaksi Pak. Gimana saya mau bersaksi? Saudara ceritakan apa yang Yesus lakukan buat hidup saudara. Saudara ceritakan, berani lakukan itu saudara. Berani menceritakan. Di dunia digital, dunia pekerjaan, dunia keluarga, saudara berani ceritakan. No? Apa di dunia digital saudara? Saudara postinglah yang membangun bukan merusak. Bagaimana kesaksian-kesaksian saudara lewat media sosial? Gimana saudara bisa bersaksi apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara? Dalam konflik saudara menjadi pembawa damai, bukan api. Bagaimana ketika di dalam konflik yang terjadi, saudara menceritakan bagaimana Yesus ada di sana. Dalam kesulitan orang lain, saudara hadir, saudara peduli, saudara berdoa. Kenapa? Karena dunia lebih mudah percaya, saudara, kesaksian yang dalam bentuk tindakan daripada sekedar perkataan. Dan kehadiran saudara adalah bentuk tindakan yang penting. Nah, banyak orang tidak mau bersaksi. Banyak orang mau bersaksi. Duh, Pak, saya malu, Pak. Saya mau bersaksi apa, Pak? Baik. Saudara saksikan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara. Ceritakanlah apa yang Yesus lakukan. Ceritakanlah bagaimana Yesus menolong saudara. Saya sudah dalam beberapa kali kesempatan, saya sering bersaksi bagaimana hidup saya yang dulu susah, dulu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena saya lahir dari papanya petani, lahir bersekolah juga sudah syukur. Papa saya nggak lulus SD, mama juga nggak sekolah. Seperti itu, sudah. Saya SD-nya di kampung, SMP-nya udah bersyukur kalau bisa SMP. Dan saya bersaksi, saya ceritakan bagaimana Yesus mengubah hidup saya yang minderan karena saya susah, minderan karena saya lahir anaknya MBA, married by accident, papa dan mama saya menikah karena mama sudah hamil, dan di masa-masa itu, saudara, saya menjadi orang yang eh, minderan, saya terus dihantui oleh pikiran-pikiran dosa, karena hal-hal itu akhirnya membuat saya, perilaku saya, kebiasaan saya jadi kebiasaan-kebiasaan buruk. Sebelum saya terima Yesus dan Tuhan Juru Selamat. Akhirnya apa, saudara? Saya bersaksi bagaimana Yesus mengubah hidup saya. Dulu saya malu sekali mengaku bahwa papa saya itu petani. Saya malu sekali. Tapi Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan ke saya. Akhirnya saya bisa bersaksi. Dan puji Tuhannya kesaksian saya bisa menjadi apa ya? Buat orang-orang lain yang berada dalam masalah yang sama. Saudara, saya ketika beberapa kali saya di kelurahan, saya di kecamatan, saudara, banyak orang yang akhirnya diberkati dengan kesaksian saya. Kenapa? Karena mereka ternyata juga berada dalam masalah yang sama. Anak-anak nggak bisa sekolah karena minderan. Anak-anak nggak bisa sekolah karena mereka pikir, ya papa sama mama saya orang susah, saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, saya lahir miskin, saya sudah susah miskin, ya sudah seperti itu. Sehingga kehidupannya kacau balau karena identitas yang salah.
Tapi ketika saya bagi kesaksian hidup, saya ceritakan bagaimana Yesus membawa saya dari saya lahir dari susah, saya nggak bisa sekolah, sampai saya diizinkan Tuhan untuk bisa sekolah, saya bisa menang dari area ketakutan-ketakutan saya, minderan. Orang itu diberkati. Ketika saya cerita tentang bagaimana Yesus mengangkat saya dari proses kehidupan yang tidak gampang, orang-orang diberkati. Nah, dan awalnya saya dulu malu untuk cerita itu. Tetapi saya tahu saya adalah murid yang diutus. Ketika murid yang diutus berbeda. Nah, saya ketika murid yang diutus, saya menceritakan gambaran hidup Yesus dalam hidup saya. Slide selanjutnya, saudara. Di dunia digital ini saya sudah sampaikan tadi. Bisa next. Nah, saudara, kita belajar dari kisah Jim Elliot. Mungkin saudara pernah dengar kisahnya. Tahun 27 sampai 56. Dia misionaris yang mati, tapi Injil yang menang. Saudara, dia diutus ke suku Huaroni di Ekuador, saudara. Dibunuh saat melayani 8 Januari 56. Pada hari dia datang melayaninya, suku ini, suku yang terbuang. Saudara, dia dibunuh di saat itu. Tapi apa yang terjadi? Istrinya kembali dan Injil diterima suku tersebut. Saudara bayangkan, istrinya kembali lagi ke Injil, ke daerah itu, ke suku itu, padahal suaminya dibunuh di sana. Ini murid yang diutus, dia betul-betul kembali. Kenapa? Karena dia tahu ada visi yang Tuhan taruh. Nah, bayangkan. Berarti apa? Istrinya sudah menang, istrinya sudah mengampuni suku itu. Nah, makanya ada statement yang Jim Elliot tulis ini kan di slide selanjutnya. He is no fool who gives what he can't keep to gain what he cannot lose. Seseorang tidak bodoh ketika ia rela melepaskan hal-hal yang tidak bisa dipertahankan sementara demi memperoleh hal-hal yang tidak dapat dihilangkan kekal. Apa yang saya dapat dipertahankan yaitu hidup, harta, kenyamanan, jabatan, umur. Banyak orang tidak mau bersaksi karena takut kehilangan ini, hidup, harta, kenyamanan, jabatan, umur. Dia takut bersaksi. Padahal ada hal yang tidak dapat dihilangkan. Apa itu? Keselamatan, hidup kekal, upah surgawi, perkenanan Allah. Jim Elliot, dia rela untuk kehilangan yang sementara daripada kehilangan yang kekal. Dia mau bersaksi, dia menjadi misionaris, dia rela kehilangan yang sementara itu. Kenapa? Karena kehidupan yang kekal yang menanti. Bahkan istrinya datang kembali ke suku itu. Ada kisah yang terakhir, saudara, selain Jim Elliot. Coba slide terakhir. Nah, kisah Adoniram Judson, saudara. Adoniram Judson, dia misionaris Amerika. Istrinya Han Hazelton Judson, dia istrinya yang penuh iman. Saudara, dia diutus ke Burma, Myanmar pada awal abad 19. Misionaris Protestan pertama di sana. Apa yang terjadi, saudara? Pelayanan mereka, bisa di slide selanjutnya, saudara. Pelayanan mereka tidak sukses secara cepat. 7 tahun pertama tidak ada satupun yang bertobat. Saudara bayangkan, sudah 7 tahun mereka melayani, tidak ada satupun yang terima Yesus. Bahkan Judson dipenjara selama perang. Dan istrinya Anne harus menggendong bayi yang baru lahir dan terus membawa makanan ke penjara setiap hari, sudah. Sampai akhirnya istrinya Anne dia meninggal, dia sakit keras meninggal di usia muda, bahkan meninggalkan Judson dan anak mereka. Dan beberapa tahun kemudian anaknya menyusul si Judson. Anaknya menyusul si Judson dan Judson dia sendirian, dia patah hati dan hampir putus asa. Saudara bisa bayangkan istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia di penjara. Tetapi sejarah mencatat kurang lebih 40 tahun dia terus bertahan di sana. Sampai ketika 70 tahun pertama belum ada yang bertobat. Dan akhirnya ada satu orang pertama yang bertobat. Dia terus datang kepada Tuhan dan dia menangis ke Tuhan. Saudara, digambarkan bagaimana proses Judson, saudara, ketika di Burma. Dia bahkan pernah menggali kuburannya sendiri karena dia tahu dia akan mati. Dia duduk di samping kuburan itu sambil menangis dan hampir putus asa. Karena saking putus asanya dia melayani di sana. Tuhan, kok istri saya sudah dipanggil, anak saya sudah dipanggil, tidak ada yang bertobat-bertobat. Bagaimana Tuhan? Tapi, saudara, dia tidak menyerah dan Alkitab mencatat, saudara, ribuan, bahkan puluhan ribu
orang Myanmar yang masuk percaya Yesus itu karena Judson. Makanya dia terkenal dengan statement ini, saudara. Saya bacakan statementnya. Statement terakhir ya itu. There is no success without sacrifice. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. If you success without sacrifice, it is because someone has suffered before you. Jika engkau sukses tanpa pengorbanan, itu karena ada orang-orang yang telah menderita sebelum engkau. Ya. If you sacrifice without success, is it because someone will success after? Bila engkau berkorban tanpa kesuksesan, itu karena ada orang-orang yang akan sukses sesudah itu. Jadi, saudara, ini adalah statement Judson yang mengatakan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Artinya apa? Ketika saudara diutus menjadi murid Kristus, jangan patah arang, jangan putus asa bila belum ada orang yang bertobat. Saya diutus untuk ke keluarga saya, mereka belum bertobat, jangan menyerah, saudara. Kenapa? Karena tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Ada harga yang harus saudara bayar. Demikian, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.